Akan ada saat di mana semua hal yang kita inginkan tidak tercapai. Akan ada masa di mana semua hal yang kita miliki akan hilang. Dan akan ada waktu di mana kita ingin bertindak, namun tidur panjang itu telah tiba. Waktu tidak akan singgah untuk menunggu ketertinggalanmu. Dia akan terus berjalan tanpa henti sampai tiba saatnya. Kota pelahir pemain sepak bola ternama yang sepak terjangnya berada di bawah jantung dunia. Madrid, inilah namaku. Ya, ini nama asliku. Aku pikir dua malaikatku memberiku nama ini karena kecintaan mereka terhadap dunia sepak bola. Tapi aku salah. Nama itu doa, sebuah harapan yang terselip di balik nama yang mulia. Mereka berharap kalau aku menyerupai Abu Qasim Al-Majriti, salah satu ulama terbesar di bidang ilmu hewan dan tumbuhan, yang namanya diabadikan menjadi nama kota yang kita kenal sekarang. Aku terlahir dari keluarga yang begitu sederhana, keluarga kecil tapi menyimpan banyak kasih di dalamnya. Aku tak seperti anak kecil pada umumnya, yang dibuai dengan dongeng khayalan sebelum tidur. Bermain ayunan di tempat rekreasi, ataupun layaknya anak kecil di masa itu. Bunda selalu mendongengku sebelum tidur, tapi tidak dengan cerita kancil, melainkan dengan buku-buku ensiklopedia yang dikoleksinya. Aku memang belum paham, tapi gambar-gambar ini menjadi daya tarik tersendiri untukku. Jadi ingat, salah satu cerita Bunda tentang leher yang berlubang karena mengkonsumsi rokok. Taunya Ibnu Abbas Az-Zahrawi, ilmuwan pertama pencetus ide operasi bagian tenggorokan. Untayan takjub tak berhenti mengalir dari lisan ini, melihat Bunda yang meneteskan keringat dengan niat yang tulus untuk membantu selamat. Seperti Abdurrahman Al-Wafid yang dengan cekatan meracik obat-obatan. Lelah penat ia rasakan, tapi senyuman tak luruh dari wajahnya. Di balik wanita yang cerdas, lelaki yang cerdas. Ayah, lelaki yang mengajarkanku untuk menjadi wanita yang kuat. Tak cengeng ketika masalah menemaniku. Tak rapuh ketika orang-orang mengejekku. Aku selalu melihat ayah di bangunan kokoh ini, gedung kejaksaan. Beliau berwibawa dengan parasnya yang begitu tegas, tapi ramah. Jadi ingat, sehabis pulang kerja, ia menceritakan kepadaku tentang hukum penertiban perdagangan yang sedang hangat diperbincangkan di meja hijau. Tapi yang mengejutkan, beliau, Abu Yusuf, perancangan hebat yang masih diterapkan sampai abad ke-21 ini. Aku hidup di antara orang-orang hebat. Aku punya bunda, aku punya ayah. Tapi kehidupan tak semudah memberikan telapak tangan. Pasti ada lika-likunya. Semua butuh proses untuk beradaptasi. Tak mudah, tapi mau tak mau, aku harus mencoba. Terkadang, seorang tua kita butuh teman untuk berbagi. Bukan berarti butuh dikasihani. Dia sosok berkacamata yang tak bisa lepas menatap layar sentuh itu. Tak asing melihat yang memanfaatkan kembali teknologi zaman ini sebagai sarana dakwah. Dan dengan cara inilah, ia mengapresiasikan kegiatan Al-Haytham dalam menemukan teori optiknya. Nomor atom untuk O berapa ya? Terus, kenapa bisa jadi CO2? Kenapa nggak C2O? Aku suka rumus, tapi bukan slot ini. Kimia, campur-campur larutan, ribet. Tapi tidak untuk ilmuwan ini. Jabir Ibnu Hayyan, seorang pakar kimia, penakluk sejarah. Kosinus 30 sama dengan 1/2 akar 3. Kosinus 90 sama dengan 0. Tangan 45 sama dengan 1. Aku suka matematika, kadang ribet sih, tapi seru. Menghitung, bermain angka, mengukur benda-benda di sekitar. Menurutku, itu hal yang asik, tak membosankan. Ya, aku belajar dari Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan ahli di bidang matematika. Bayangin aja, dia orang pertama yang menemukan rumus aljabar. Dan satu lagi, kalau nggak salah, namanya Al-Battani. Nah, dia ini ilmuwan pertama yang mengukur benda segitiga. Mungkin kita kenal sebagai trigonometri. Tuh, matematika mudah kan? Aku suka traveling. Traveling tak hanya untuk hura-hura, tapi untuk menjelajahi dunia. Darinya aku belajar sisi lain dari kehidupan. Ternyata, tak semua orang hidup dalam keadaan yang sempurna. Tak semua orang tahu apa hakikat kehidupan. Jadi teringat, kendaraan bertenaga batubara yang aku naiki sekarang, dengan gerbang yang berjarak ini, dirancang oleh ilmuwan Islam yang tak asing kita kenal. Ya,
Dia, Al-Jazari, perancang mesin kereta api untuk pertama kalinya. Berjalan, berjalan perlahan menikmati karya ilahi. Bangunan-bangunan sekarang berdiri kokoh di seluruh penjuru dunia adalah saksi bisu Al-Khwarizmi yang mungkin tak banyak orang tahu. Tampak seperti tuts piano yang tak beraturan, kulihat dari pesawat terbang. Penemunya tak pernah putus asa dalam meraih impian. Dialah Abbas Ibnu Firnas. Tak kalah mengagumkan dengan semua itu, deretan pegunungan yang terhampar dengan ukuran dan macam yang berbeda telah berhasil diukur dengan alat bernama astrolab. Itulah hasil keringat ilmuwan muslim Abu Ar-Rayhan Al-Biruni. Langit tak mengabarkanku kapan hujan akan turun. Begitu pula daun tak mengabarkanku kapan embun akan menetes. Inilah aku dengan hawa malam yang mencengkeram. Di bawah luasnya langit terlihat garis yang menyatu membentuk rasi bintang. Terlintas di benakku seorang ilmuwan hebat di bidang astronomi. Ialah Ibnu Haytham. Detik demi detik, aku semakin tahu betapa pentingnya belajar ilmu sejarah Islam. Menambah imanku dan juga memperluas pandanganku tentang nikmat Sang Ilahi. وينصر جندا ألح الدعاء